Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan yang berkaitan dengan dunia ekonomi, dengan dunia bisnis, dan dengan dunia kewirausahaan. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara lebih jauh tentang mikroekonomi, yang mana di dalam pengetahuan atau ilmu tentang mikroekonomi ini ada sebuah topik yang cukup menarik untuk dikaji, yaitu tentang penawaran. Dalam hal penawaran ini tentu kita semua sudah menjadi paham bahwa yang namanya penawaran ini tidak bisa dipisahkan dari apa yang namanya permintaan. Konsepnya adalah bahwa penawaran muncul karena adanya permintaan. Mengapa demikian? Karena permintaan merupakan apa-apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh mereka-mereka yang sedang membutuhkan atau menginginkan sesuatu, baik itu berupa barang maupun jasa. Oleh karenanya bagi kita yang ingin bergerak atau dalam hal ini terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam hal-hal dalam bidang manajemen atau kewirausahaan, tentu alangkah baiknya kita memahami betul bagaimana yang namanya penawaran ini menimbulkan aplikasi dan implikasi yang begitu pentingnya dalam proses-proses bisnis. Dalam hal penawaran tentu perusahaan dan produsen memiliki pemahaman yang hampir sama bahwa untuk mencapai tingkat laba yang diinginkan oleh para produsen atau para penjual, tentu mereka akan memperhitungkan dengan secermat mungkin apa-apa yang akan ditawarkan kepada konsumen di pasar. Apa-apa itu meliputi diantaranya adalah jenis barang atau jasa yang akan ditawarkan ke pasar, kemudian jumlahnya berapa, kemudian kualitasnya yang bagaimana, jalur distribusinya yang seperti apa, penetapan harganya seperti apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu yang namanya penawaran menjadi salah satu pokok yang paling penting untuk mendapatkan perhatian dari para produsen. Oleh karena itu kita perlu memahami beberapa jenis penawaran yang muncul di pasaran. Yang pertama adalah bahwa terdapat jenis penawaran yang disebut dengan penawaran marginal. Apa yang dimaksud dengan penawaran marginal? Penawaran marginal adalah sebuah penawaran yang dilakukan atau diproduksi atau dihasilkan oleh mereka yang memproduksi barang maupun jasa, di mana produsen tersebut menawarkan harga sesuai dengan harga pasar. Artinya mereka masuk ke pasar yang memperebutkan ceruk pasar yang diperebutkan oleh banyak para kompetitor. Oleh karenanya para produsen perlu berpikir sekaligus menetapkan keputusan bahwa mereka harus memiliki beberapa misi untuk masuk ke pasar barang atau jasa tersebut. Tentu misi yang pertama adalah menginginkan untuk meraih laba yang wajar.
Kemudian misi yang kedua adalah bagaimana mereka harus tetap eksis dan bahkan tidak hanya eksis tetapi sekaligus muncul menjadi salah satu pemenang dalam kompetisi untuk memperebutkan pasar dalam produk barang maupun jasa tertentu. Oleh karenanya dengan kondisi penawaran marginal ini, persaingan di dalam pasar tentu akan menjadi sangat kompetitif. Artinya apa? Bahwa masing-masing produsen itu harus mengambil berbagai langkah agar produk yang ditawarkannya dapat diterima oleh masyarakat konsumen. Oleh karenanya perlu dipikirkan bagaimana membuat atau memproduksi barang maupun jasa yang sesuai dengan keinginan sekaligus mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Kemudian jenis penawaran yang kedua adalah penawaran submarginal. Ini agak berbeda dengan jenis penawaran pertama tadi, yaitu penawaran marginal. Untuk penawaran submarginal adalah keadaan di mana produsen atau penjual menawarkan harga produk yang ditawarkannya kepada pasar justru di bawah harga pasar. Ini tentu menjadi menarik untuk dikaji, mengapa produsen sampai harus menurunkan dan menetapkan harga di bawah harga pasar. Ada beberapa kemungkinan yang membuat kondisi ini terjadi. Bisa jadi kondisi ini di mana produsen menetapkan harga di bawah harga pasar karena tingkat kompetisi yang begitu ketatnya. Kemudian yang kedua, produsen tersebut mungkin secara bargaining power dibandingkan dengan kompetitor yang lain tidak dalam posisi superior. Artinya mereka perlu melakukan dan mengambil langkah-langkah untuk dapat merebut pangsa pasar yang tersedia di pasaran. Atau justru sebaliknya, mereka yang melakukannya ini adalah perusahaan-perusahaan yang super besar. Artinya apa? Mereka melakukan itu justru untuk mengalahkan para kompetitornya, di mana para kompetitornya ini melakukan berbagai proses produksi dengan cara yang belum efektif. Oleh karenanya bagi para produsen atau penjual, jika ingin memasuki pasar tentu harus memperhitungkan berbagai kondisi yang ada di dalam pasar konsumen. Kemudian jenis penawaran yang ketiga adalah penawaran super marginal. Ini terjadi bila mana para produsen dengan segala kekuatan dan kedudukannya mampu menawarkan harga justru di atas harga pasar. Tentu mereka berani melakukan ini karena memiliki berbagai keunggulan, baik dari sisi kompetitifnya maupun dari sisi komparatifnya dibandingkan dengan para kompetitor yang lain. Biasanya mereka melakukan ini karena mereka telah memiliki brand atau merek yang sudah cukup mapan, sehingga para konsumennya percaya betul dengan merek tersebut, sehingga meskipun perusahaan tersebut menetapkan harga untuk produk-produknya di atas produk-produk sejenis dari para kompetitornya,
Akan tetapi para konsumen tetap melakukan pembelian untuk produk-produk dengan merek-merek tersebut karena mereka percaya betul bahwa merek yang mereka beli itu memberikan garansi tentang kualitas maupun kekuatan pasar yang tidak perlu diragukan lagi. Terutama ini bisa dilakukan oleh mereka-mereka dengan merek-merek yang telah kuat di hati masyarakat atau konsumen. Itu tadi adalah beberapa jenis penawaran. Kemudian kita berbicara tentang bagaimana dengan kondisi penawaran itu. Tentu dalam sisi ilmu ekonomi, terutama mikroekonomi, kita akan tidak bisa terpisahkan dengan alat-alat analisis untuk menganalisis tentang penawaran itu sendiri. Yaitu salah satunya tentu kita sudah paham betul bahwa dalam ilmu ekonomi mikro terutama kita mengenal yang namanya kurva penawaran. Nah, kurva penawaran ini tentu saja agak berbeda dengan kurva-kurva yang lain dalam sisi mikroekonomi. Terutama agak berlawanan dengan kurva permintaan. Adapun ciri-ciri dari kurva penawaran ini, yang pertama adalah bahwa kurva penawaran memiliki bentuk garis yang cenderung lurus. Artinya apa? Bahwa bentuk kurva itu cenderung mengalami dan menjembatani hal-hal di dunia bisnis, bahwa mereka merupakan transaksi-transaksi yang memberikan gambaran bahwa dengan semakin naiknya harga produk yang meliputi barang atau jasa, maka tingkat penawarannya pun akan meningkat. Itu adalah ciri atau karakteristik yang pertama dari kurva penawaran. Kemudian ciri yang kedua dari kurva penawaran adalah bahwa kurva penawaran itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Tentu ini menjadi sedikit berlawanan dengan kurva permintaan. Kemudian yang ketiga dari ciri kurva penawaran adalah jika terjadi kurva penawaran itu bergerak ke arah kanan, itu menandakan bahwa penawaran mengalami sebuah angka-angka kenaikan. Oleh karenanya dengan kurva itu maka para analis mikroekonomi akan mampu memprediksi kira-kira produk-produk yang akan dijual, akan diproduksi itu bagaimana dan seperti apa. Kemudian ciri berikutnya dari kurva penawaran adalah bahwa kurva penawaran memiliki tingkat kemiringan atau slope yang bersifat positif. Artinya apa? Dalam hal ini jika kurva penawaran ini cenderung mengalami positif dari sisi kemiringannya, maka dapat diambil sebuah benang merah bahwa meningkatnya kuantitas penawaran itu diakibatkan adanya kenaikan harga berbagai produk, yang mana produk itu dihasilkan oleh para produsen atau penjual. Itu tadi beberapa hal tentang ciri-ciri dari kurva penawaran.
Kemudian kita lanjut lagi berbicara tentang fungsi penawaran. Nah, dari fungsi penawaran ini kita tentu akan mendapatkan sebuah formula, di mana untuk formula fungsi penawaran itu digambarkan dengan pola, yaitu Q besar sama dengan A kecil ditambahkan dengan B kecil P besar, di mana Q besar itu menggambarkan tentang kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual ke tengah-tengah pasar. Kemudian simbol A kecil itu menunjukkan angka konstanta. Kemudian berikutnya ada huruf B kecil, itu menunjukkan kemiringan atau slope dari kurva penawaran itu sendiri. Dan yang terakhir, P besar dalam formula ini adalah menunjukkan harga yang ditetapkan oleh produsen atau penjual, di mana harga itu akan diterapkan kepada berbagai produk untuk dijual ke masyarakat. Itu tadi berkaitan dengan sedikit tentang penawaran, yang dapat kita simpulkan bahwa penawaran merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari permintaan, di mana penawaran dan permintaan ini saling berinteraksi di sebuah tempat, di sebuah media, di mana terjadi pertemuan atau keselarasan antara apa-apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen dengan apa-apa yang ditawarkan oleh para produsen atau penjual. Disinilah terjadi sebuah titik temu di mana para konsumen membutuhkan sekaligus melakukan aksi pembelian atas berbagai produk yang bisa berupa barang maupun jasa. Di sisi yang lain, para produsen dengan kemampuannya menelurkan atau memproduksi berbagai produk, baik barang ataupun jasa, yang betul-betul menjadi komoditas yang dibutuhkan, dan mereka yakin betul bahwa para konsumen itu memiliki daya beli untuk memiliki produk-produk tersebut. Oleh karenanya, dalam berbagai bidang bisnis, tentu yang namanya penawaran dan permintaan akan mendapatkan porsi yang cukup seimbang, karena memang kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu pun, maka para produsen perlu memperhitungkan dengan cermat, tentu dengan berbagai riset, apakah barang atau jasa yang akan mereka produksi dan ditawarkan kepada para konsumen sudah sesuai dengan ekspektasi baik dari sisi produsen dalam rangka untuk meraih keuntungan, maupun dari sisi konsumen dalam konteks mereka akan mendapatkan berbagai jenis produk baik barang maupun jasa yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan mereka.
Karena itu para produsen dengan cermatnya mestinya harus memperhitungkan dengan matang tentang bagaimana posisi pasar itu sendiri. Apakah mereka betul-betul dapat eksis di tengah-tengah persaingan yang semakin tajam? Apakah justru mereka akan menjadi pecundang? Artinya mereka hadir di tengah-tengah masyarakat atau konsumen, namun tidak memiliki eksistensi yang memiliki pola jangka menengah sampai jangka panjang. Demikian pembahasan singkat kita tentang penawaran, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, dan setelah melihat dan menyaksikan video ini, langsung saja Anda klik untuk like, kemudian share dan subscribe. Terima kasih.